Selamat datang di kelas digitalisasi. Perkenalkan, saya Farhan dari KKN Wayang Windu UGM yang akan sebagai pemberi materi di kelas ini. Kelas digitalisasi ini akan dilaksanakan sebanyak 4 sesi, yang di dalamnya memiliki materi yang berkaitan dengan era digitalisasi sekarang ini. Pada sesi ini, saya akan mempresentasikan materi pertama kita, yaitu Revolusi Industri 4.0. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan sejarah dari revolusi industri di bumi ini. Revolusi industri sudah dilakukan sebanyak 4 kali, di mana yang pertama pada tahun 1800, industri berevolusi karena ditemukannya mesin uap. Semua pabrik awalnya dilakukan oleh manusia, pada revolusi ini tergantikan oleh mesin uap. Revolusi industri kedua pada tahun 1900 dikarenakan oleh listrik. Pada saat itu, mesin uap yang merupakan hasil dari revolusi industri pertama digantikan oleh mesin yang didayai oleh listrik yang memiliki tingkat keefisienan lebih tinggi. Setelah itu, pada tahun 2000 berubah lagi, di mana komputerisasi ditemukan. Semua mesin listrik yang ada pada saat itu dikomputerisasi sehingga dapat berjalan dengan sendirinya. Dan sekarang, pada saat ini dan hari ini, terjadi revolusi industri yang keempat. Revolusi ini dikarenakan oleh kehadiran internet yang merubah tatanan industri. Dengan teknologi internet, manusia dapat menggunakan teknologi seperti IoT dan cloud untuk mengautomasi tugas yang kompleks. Dengan kehadiran revolusi industri yang keempat ini, akan membuat beberapa bidang terdampak olehnya. Menurut Bapak Swab tahun 2017, bidang yang terdampak antara lain adalah ekonomi, bisnis, hubungan internasional, masyarakat, dan tentu saja individu. Teknologi di balik industri 4.0 adalah 4 komponen ini, yang satu sama lain saling terhubung, yaitu Cyber Physical System, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data. Saya akan menjelaskan lebih rinci masing-masing teknologi tersebut di slide berikutnya. Cyber Physical System adalah sistem yang berkolaborasi antara entitas cyber dengan entitas fisikalnya. Maksudnya adalah entitas fisikal akan memberikan input kepada entitas cyber, lalu entitas cyber tersebut akan mengolah data dari input tersebut menjadi suatu output yang akan dikirimkan balik ke entitas fisikalnya. Lalu komponen berikutnya adalah Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Sederhananya, istilah Internet of Things ini mengacu pada mesin atau alat yang bisa diidentifikasikan sebagai representasi virtual dalam strukturnya yang berbasis internet. Jadi, IoT adalah teknologi yang menerapkan sistem CPS yang tadi, tetapi dengan tidak adanya campur tangan atau interaksi dengan manusia yang menggunakan jaringan internet dalam melakukan transfer datanya. Unsur-unsur yang harus ada pada di Internet of Things ada 3, yaitu sensor, konektivitas, perangkat yang berukuran kecil. Sensor merupakan perangkat yang sangat canggih, di mana alat ini bisa menangkap atau mendapatkan informasi terkait dari hal tertentu seperti sensor gerak, suhu, udara, panas, dan lainnya. Konektivitas di sini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada IoT. Konektivitas ini biasanya yang dibutuhkan harus stabil, namun tidak perlu dalam bentuk yang besar juga. Perangkat kecil yang berukuran kecil dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibel dalam pengembangan IoT. Dan teknologi memang seperti itu, makin kecil, makin murah, dan lebih kuat. Berikut adalah contoh dari IoT, yaitu Smart Home.
di mana semua perangkat dalam rumah akan memiliki sensor, konektivitas, dan perangkat kecil untuk mendukung IoT. Contohnya adalah bola lampu, di mana bola lampu tersebut memiliki sensor, dan ketika kita melewatinya, lampu tersebut akan menyala. Lalu dengan informasi tersebut, lampu itu akan mengirimkan data ke tablet yang nantinya data tersebut akan ditampilkan, di mana lampu tersebut sedang menyala atau ada orang yang berada di bawah lampu tersebut. Lalu komponen selanjutnya adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah, bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Kecerdasan buatan adalah suatu studi mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia, menurut Rich and Knight tahun 1991. Jadi, dengan artificial intelligence ini ditambahkan pada perangkat IoT yang tadi, maka perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang seperti dapat dilakukan oleh manusia. Contohnya pada bola lampu tadi akan menyala setelah ada orang yang melewati di bawahnya. Jika menggunakan AI, maka bola lampu tersebut akan dapat menyala otomatis sebelum orang tersebut masuk ke ruangan tersebut. Bagaimana bisa melakukannya? Karena bola lampu tersebut akan mengumpulkan data kapan seseorang akan masuk ke ruangan tersebut, lalu data itu diolah oleh AI, sehingga di jam dan waktu yang sudah ditentukan, maka lampu tersebut akan menyala. Oleh karena itu, data dalam AI sangat penting. Komponen terakhir adalah Big Data. Big Data adalah seluruh informasi yang tersimpan di cloud computing. Analitik data besar dan komputasi awan akan membantu deteksi dini cacat dan kegagalan produksi, sehingga memungkinkan pencegahan atau peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produk berdasarkan data yang terekam. Hal ini dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6C, yaitu Connection, Cyber, Content atau Context, Community, dan Customization. Dengan Big Data, maka perangkat kita yang tadi yaitu lampu dapat belajar dengan AI untuk memprediksi kapan seseorang masuk ke suatu ruangan. Dengan hadirnya industri 4.0, kita harus dapat bersaing dengan yang lain, maupun itu orang atau dengan teknologi itu sendiri. Sehingga kita harus memiliki keterampilan sebagai berikut yang diambil dari World Economic Forum pada tahun 2016. Keterampilan tersebut antara lain adalah memecahkan masalah rumit, critical thinking, kreativitas, manajemen orang, berkoordinasi dengan orang lain, emotional intelligence, pengambilan keputusan dan judgment, orientasi pada layanan, negosiasi, dan kelenturan dalam berpikir. Sekian sesi pertama dari kelas digitalisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.